Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami di sini akan membawakan materi if else, if else, switch case, sama nested if. Nah, kita akan bahas satu persatu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fikri Azhar. Nah, di sini saya akan membawakan materi slide pertama, yaitu percabangan dalam pemrograman. Percabangan dalam pemrograman adalah konsep penting yang memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan memungkinkan program untuk menjalankan kode yang berbeda berdasarkan hasil dari ekspresi kondisi. Dengan menggunakan struktur percabangan, kita dapat membuat program lebih dinamis, responsif, dan mampu menangani berbagai kemungkinan yang ada dari skenario. Oke, selanjutnya pengenalan percabangan. Nah, percabangan itu adalah konsep dasar dalam pemrograman yang mempunyai program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Kondisi dapat berupa perbandingan nilai, pengecekan keberadaan data, atau evaluasi ekspresi logika. Berdasarkan hasil dari evaluasi kondisi, program dapat memilih jalur eksekusi yang berbeda, sehingga menghasilkan perilaku program yang berbeda. Nah, ini ada 4 faktor. Yang pertama itu manfaat percabangan. Percabangan itu mempunyai program untuk menjadi lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi. Yang kedua, keterlibatan pengguna. Percabangan mempunyai program untuk berinteraksi dengan pengguna dan merespon input mereka dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, logika program. Percabangan itu meningkatkan kompleksitas dan fleksibilitas program dengan memungkinkan pengambilan keputusan yang kompleks berdasarkan kondisi. Yang keempat, itu pengambilan keputusan. Percabangan adalah dasar dari pengambilan keputusan yang terstruktur dalam program, memungkinkan program untuk memilih tindakan yang sesuai dengan situasi. Oke, selanjutnya itu adalah struktur dasar if. Struktur if itu adalah struktur percabangan paling sederhana. Struktur if mengeksekusi blok kode tertentu jika kondisi yang diberikan bernilai benar. Jika kondisi bernilai salah, maka blok kode tersebut tidak akan dieksekusi. Nah, ini merupakan contoh dari if yang sederhana. Oke, kita lanjut. Struktur if else. Nah, struktur if else itu merupakan perluasan dari struktur if. Nah, selain mengeksekusi blok kode jika kondisi benar, maka struktur if else itu juga menyediakan blok kode alternatif yang dieksekusi jika kondisi bernilai salah. Nah, dengan demikian, salah satu dari dua blok kode itu selalu dieksekusi. Nah, ini merupakan salah satu contoh sederhana dari if else yang sederhananya. Nah, selanjutnya itu adalah struktur if else if. Nah, struktur if else if itu memungkinkan program untuk mengevaluasi beberapa kondisi secara berurutan. Jika kondisi pertama bernilai benar, maka blok kode yang terkait dengan kondisi tersebut itu dieksekusi. Jika tidak, program akan memeriksa kondisi tersebut. Akan memeriksa kondisi tersebut dan berikutnya. Dan jika kondisi tersebut adalah benar, maka blok kode yang terkait dengan kondisi tersebut itu akan dieksekusi. Nah, proses ini berlanjut hingga kondisi yang benar ditemukan atau semua kondisi telah diperiksa. Jika tidak ada kondisi yang benar, maka blok kode else itu akan dieksekusi. Nah, ini merupakan contoh dari kode if else if yang sederhana ya. Oke, sekarang masuk ke struktur switch case. Nah, struktur switch case itu digunakan untuk memilih blok kode yang akan dieksekusi bernilai dari ekspresi tertentu. Ekspresi tertentu itu dievaluasi dan kemudian dibandingkan dengan nilai-nilai yang ditentukan dalam setiap case. Nah, jika nilai ekspresi cocok dengan nilai case, maka blok kode terkait case tersebut itu dieksekusi. Nah, jika tidak ada nilai case yang cocok, maka blok kode default itu akan dieksekusi jika ada. Nah, ini merupakan contoh kode program dari switch case yang sederhana. Nah, untuk selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Sidik. Baiklah semuanya, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari saudara Fikri Azhar tadi. Nah, di sini ada flowchart percabangan. Nah, flowchart ini adalah diagram yang menggambarkan alur eksekusi dari program. Flowchart digunakan untuk memvisualisasikan langkah-langkah program dan mempermudah pemahaman tentang bagaimana program bekerja.
Dalam percabangan, flowchart ini digunakan untuk menggambarkan alur eksekusi program berdasarkan kondisi-kondisi yang diberikan. Jadi, flowchart ini ibaratkan gambarannya, atau dalam buku itu bisa disebut sebagai peta konsep gitu. Nah, dalam flowchart ini terdapat bagian langkah pertama, yaitu start ya, yang berarti mulailah dari titik awal flowchart. Lalu yang kedua adalah evaluasi kondisi pertama, itu kondisi yang dimasukkan dalam programan tersebut. Nah, langkah yang ketiga, jika kondisi pada langkah kedua tersebut benar, maka akan diikuti dengan jalur yes. Namun jika tidak, maka akan dieksekusi pada blok kode yang terkait. Lalu langkah 4, jika kondisi salah, ikuti jalur no dan eksekusi blok kode alternatif. Itu pun jika ada. Nah, langkah yang kelima adalah dilanjutkan pada langkah-langkah berikutnya sampai di akhir. Nah, di sini ada contoh flowchartnya pada struktur data if, di mana start suatu program ini bisa memiliki hasil yes atau no. Lalu ada juga pada struktur if else if. Nah, di sini ada flowchartnya. Ini adalah gambaran singkat dari contoh if else yang yang tertera di sampingnya tersebut. Nah, di sini juga ada pada struktur nested if yang merupakan percabangan yang ada dalam percabangan. Nah, di mana di sini dalam flowchart ini tergambarkan adalah ada suatu percabangan yang di mana dalam percabangan tersebut bisa terdapat percabangan lagi. Nah, selanjutnya adalah pseudocode percabangan. Nah, jadi pseudocode ini adalah deskripsi algoritma menggunakan bahasa yang mirip dengan bahasa manusia. Nah, pseudocode ini tidak mengikuti sintaks bahasa pemrograman tertentu, tetapi lebih berfokus pada logika dan urutan langkah-langkah program. Pada pseudocode digunakan untuk menjelaskan alur program secara sederhana dan mudah dipahami sebelum diimplementasikan dalam bahasa pemrograman. Nah, di sini ini adalah contoh dari pseudocode percabangan di mana ada kondisi 1. Jika dimasukkan nilai, maka ada kode eksekusi pertama benar dan yang kedua adalah salah. Nah, selanjutnya adalah penerapan percabangan. Nah, percabangan dalam pemrograman ini diterapkan dalam beberapa bidang. Contohnya seperti formulir login. Nah, pada formulir login ini, program dapat menggunakan percabangan untuk memvalidasi data yang dimasukkan oleh pengguna dalam formulir login. Nah, jika username dan password tersebut cocok, maka program akan mengizinkan pengguna itu masuk. Namun jika tidak, maka program akan menampilkan pesan error. Lalu ada juga sistem peringatan. Pada sistem peringatan ini, program dapat menggunakan percabangan untuk menampilkan peringatan jika kondisi tertentu terpenuhi. Misalnya, program dapat menampilkan peringatan jika level baterai perangkat telah rendah. Selanjutnya pada game. Nah, percabangan digunakan secara ekstensif dalam game untuk membuat alur permainan yang dinamis dan menantang. Nah, percabangan ini memungkinkan game untuk merespon tindakan pemain dan menentukan hasil dari game. Ini adalah penjelasan singkat dari percabangan. Selanjutnya untuk contoh-contohnya, untuk lebih mendalamnya akan dijelaskan oleh saudara kita Muhammad Rizky Amanda Nenggolan. Oke, semuanya aku rasa dari teori saja kita kurang ya memahaminya. Jadi sekarang kita akan masuk ke contoh langsung. Ya, saya akan menjelaskan dengan kode editor Intellect. Pertama yang tadi diucapkan saudara Fikri yaitu adalah if, percabangan sederhana yang pertama sekali. Oke, ini contohnya kita menggunakan import Java untuk memasukkan angka yang kita inginkan secara real time dengan syarat yang ditentukan seperti in angka sama dengan sc next in. Kenapa next in? Karena kita menggunakan integernya untuk memasukkan angka. Dan di sini syaratnya untuk mendapatkan if-nya, nilai true booleannya adalah if angka lebih besar dari 15.000. Jadi jika kita run, sebentar lagi ada loading dulu.
sini ketika kita masukkan angkanya yang lebih besar dari 15.000 adalah kita coba 25.000, maka yang dihasilkan adalah ada kembalian uang. Sedangkan jika kita membuat di bawah 15.000, maka hasil yang keluar akan tidak ada. Kenapa? Karena memang kita hanya taruh if-nya, tidak mengeluarkan default-nya. Oke, masuk di percabangan yang jenis kedua, yaitu if else. Nah, yang tadi seperti yang dibilang kita masih memakai intro scanner. If di sini masih sama seperti yang if di awal, yaitu menunjukkan jika yang menunjukkan hasil yang benar. Sedangkan else ini adalah untuk menunjukkan hasil yang salah. Seperti kita lihat contoh di sini, silakan masukkan angka di sistem out-nya. If-nya nilai dibagi 2 sama dengan 0. Sedangkan else-nya sistem out-nya akan keluar ada genap. Sedangkan jika yang hasilnya nanti pas dibagi 2 ada sisa, akan masuk di sistem di else. Itu sistem print out-nya ganjil. Contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Maka pertama kita akan mengambil if-nya. Kita akan menggunakan angka 8 biar hasilnya habis. Nah, kenapa? Seperti yang disebutkan tadi, karena 8 kan bisa dibagi 2 dan hasilnya akan nanti habis di 0. Maka dia akan mendapatkan genap. Dan jika kita mau mendapatkan hasil yang else-nya, kita akan coba angka 7 yang pasti akan bersisa 1. Nah, dia ganjil karena di else-nya di sini kita masukkan ganjil. Di sistem out-nya kita masukkan ganjil sebagai else-nya yang salahnya. Oke, kita akan masuk di materi ketiganya, yaitu if else if. Nah, ini dia. If else if masih sama dengan else, dengan if else biasa. Bedanya di sini dia menggunakan lebih dari satu else. Nah, contohnya adalah yang kita lihat di sini. Jumlah buku di atas 10, maka hasil yang keluar adalah masih pinjam 2 minggu. Sedangkan jika bukunya sama dengan 10, maka masa pinjamnya adalah 1 minggu. Sama dengan di sini, maksudnya buku yang dipinjam itu 10 ya. Dan else if-nya yang terakhir adalah jumlah buku di bawah 10, maka masih pinjamnya 5. Ketika kita run code-nya, hasilnya akan seperti ini. Pertama tentu saja kita akan mengambil nilai true-nya, nilai if-nya di atas 10, berarti kita coba 20, maka yang keluar masa pinjam 2 minggu seperti yang kita taruh di sistem out-nya. Sedangkan kalau kita mau ngambil else-nya yang salahnya, percabangan yang keduanya, percabangan keduanya sama dengan 10 atau di bawah 10, kita ambil yang di bawah 10 saja, atau 5. Maka hasil yang keluar adalah di sistem out-nya yang kita program tadi masih pinjam 5 hari, sesuai kan? Nah, sekarang kita akan masuk ke percabangan keempat, yaitu switch. Switch ini berbeda dengan if else. Jika if else itu memproses datanya dari atas ke bawah seperti if else if tadi. Nah, sedangkan yang switch dia tidak akan mempublikkan itu. Dia hanya mempublikkan angka yang kita pilih, karena di sini ada 7 pilihan, maka yang keluar dari 7 ini. Nah, jika kita memilih lebih, misalnya kita pilih 9, maka hasil yang akan keluar defaultnya ini kami masukkan adalah menu tidak tersedia, atau silakan ulangi lagi. Itulah adalah defaultnya. Jika kita nanti memilih yang tidak tersedia dari switch di case-nya, contohnya seperti ini. Nah, jika kita masukkan angka 5, maka yang akan keluar kepiting bakar. Kenapa? Karena kepiting bakar kita masukkan di case 5. Ini dia, kepiting bakar. Nah, sedangkan jika kita masukkan angka 8 tidak ada di pilihannya, maka hasil yang keluar adalah misalkan menu tidak tersedia, ulangi lagi. Nah, karena
kita masukkan di default. Batasnya itu sampai 7. Jadi walaupun kita masukin 100 akan masuk ke default. Oke, terakhir kita masuk ke nested if. Nested if ini mirip dengan if else if. Bedanya if else if tadi else-nya ada dua, ada bisa lebih dari satu, sedangkan ini if-nya yang bisa lebih dari satu. Contohnya yang kita lihat seperti ini. If A lebih dari 50, sedangkan if B di bawah 20. Contoh, nah kita masukkan yang di atas 50 di bawah 20. Kita masukkan di atas 50, angka 51, di bawah 20 kita ambil 15. Nah, hasil yang keluar adalah, nah hasil nilai A lebih besar dari 10. Oh, sorry, ada kesalahan di sini. Sebentar ya, akan perbaiki dulu. Oke, sekarang diperbaiki. Nah, kita ulang lagi. Nah, hasil yang keluar adalah 1 ditambah bukan ditambah ya. Nah, ini baru benar dengan outputnya, karena tadi inputnya kita masukkan A di atas 50 dan B di bawah 50. Yang tadi ada kesalahan ya di penulisan teksnya. Inilah contoh if nested if. Nah, tadi ada teman saya Sidik ada tadi membahas tentang pseudocode kan. Nah, pseudocode itu seperti yang dibilang tadi, itu seperti kodenya seperti bahasa manusia. Nah, ini ada contoh pseudocode. Ini ada contoh pseudocode if, mudah dipahami. Start atau memulai, masukkan variabelnya untuk variabel in atau variabel kata-kata. Nih, sedangkan yang if else seperti ini sama juga, nanti ini mirip-mirip sama yang di atas, dan ini dia pseudocode-nya dari if else if. Ini pseudocode dari switch agak banyak ya, karena seperti tadi ini contoh sederhananya. Inilah contoh dari pseudocode yang di atas tadi. Ini adalah contoh dari nested if, pseudocode nested if. Oke, sekian materi tentang percabangan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan.